Yes, ini baru top Marco Top. Kejutan super spesial hari ini. Semuanya bisa sangat senang dan bangga mendengarnya. Dikonfirmasi Pak Erick Thohir tepat tadi malam. Kapten timnas kita, Jay Itzes, seakan segera bisa pindah ke tim elit Serie A Liga Italia Inter Milan. Setelah dengan sangat jujur dan tegas kepada media Italia, Pak Erick puji tinggi sosok Jay Itzes dengan akui dia kapten kami, pemimpin sejati. Wah ini, gak kaget lagi lah kalau beneran terjadi. Kualitasnya terbukti di lapangan. Apakah Inter Milan akan merekrut bintang timnas Indonesia ini dalam waktu dekat? Jangan lewatkan kabar besar yang bisa membawa Jay Itzes ke level tertinggi karirnya hanya di sini. Benar-benar bikin gempar. Di saat banyak media-media Asia bahkan Eropa puji tinggi pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Di luar dugaan mendadak media TV One bikin berita mengejutkan kayak gini tadi malam. Sampai membuat heboh semua yang melihatnya. Bisa-bisanya timnas sedang berjuang untuk lolos Piala Dunia malah seakan akan digembosi. Gimana sih kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana dampak besarnya bagi timnas Indonesia? Mantap! Alhamdulillah lagi dan lagi kabar gembira. Ingin ikuti jejak karir kakaknya Tijani Reijnders yang main di AC Milan, pemain potensial timnas Indonesia Aliano Reijnders akui sangat tertarik pindah ke Serie A Liga Italia. Dua tim papan atas Italia, AS Roma atau Napoli bisa jadi pelabuhan selanjutnya. Satu hal ini jadi alasan besarnya. Mantap betul lah kalau gini. Apakah Aliano akan mengikuti jejak sukses kakaknya atau memilih jalur berbeda untuk bersinar di Serie A? Simak kabar terbaru yang membuat fans semakin penasaran dengan masa depan bintang muda ini. Yes, alhamdulillah mantap. Kabar bahagia hampiri timnas Indonesia. Semuanya bisa sangat lega mendengarnya. Baik timnas Indonesia, Kevin Dix beri kabar menggembirakan setelah alami cedera saat debut bersama skuad Garuda versus Jepang lalu. Kondisi semakin membaik dan siap kembali beraksi. Apakah ini pertanda kembalinya Kevin Dix ke level terbaiknya untuk memperkuat timnas Indonesia mendatang? Jangan lewatkan ini dia update mengejutkan Kevin Dix yang bisa membuat seluruh supporter Indonesia kembali optimis. Nah ini dia, akhirnya semuanya terungkap jelas dan gamblang. Seakan tampar semua tuduhan pembenci timnas Indonesia. Back kiri andalan Shin Tae-yong, Calvin Verdon ungkap fakta luar biasa mengejutkan di balik kekuatan timnas Indonesia yang terus meningkat. Apa rahasia besar di balik performa Garuda yang kini semakin ditakuti lawan? Apakah benar semua ini adalah perpaduan apik antara strategi Shin Tae-yong dan semangat juang pemain jadi kunci utamanya? Simak pengakuan eksklusif Verdon yang bikin fans makin bangga dan penasaran hanya di sini. Super sensasional. Sorotan besar belum usai. Media ternama top di Asia ini dengan jujur dan tegas akui kualitas wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sampai di luar dugaan samakan dengan legenda besar timnas Korea Park Ji-sung. Semuanya langsung bisa sangat bahagia mendengarnya. Luar biasa mantap. Apakah Marcelino akan mengikuti Park Ji-sung di panggung sepak bola dunia? Simak semua ulasan lengkap yang akan membuat Anda semakin bangga dengan bakat luar biasa Garuda ini. Nah ini dia, luar biasa super istimewa. Benar-benar bikin bangga seluruh fans Garuda. Dikonfirmasi AFC tepat tadi malam. Marcelino Ferdinand bersaing dengan bintang Korea Son Heung-min hingga pemain top Jepang Takumi Minamino dalam nominasi gol terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap berkelas ini. Akankah Marcelino berhasil mengalahkan dua superstar Asia tersebut dan mencuri perhatian dunia? Simak perjalanan menegangkan yang akan membuat Anda terkejut dengan talentanya di panggung dunia. Berita heboh hari ini bisa bikin fans Malaysia sangat marah mendengarnya. Pundit ternama sepak bola Malaysia ini mendadak mengejutkan banyak pihak dengan pujian luar biasa untuk Marcelino Ferdinand.
Bahkan sampai seakan abaikan wonderkid mereka sendiri Arif Aiman yang sedang terpuruk. Apa yang membuat Marcelino begitu istimewa di mata pundit ini hingga mengalahkan bintang Malaysia? Simak alasan mengejutkan yang bisa mengubah cara orang melihat bintang muda Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Yes, ini baru Top Marco Top. Kejutan super spesial hari ini. Semuanya bisa sangat senang dan bangga mendengarnya. Dikonfirmasi Pak Erick Thohir tepat tadi malam. Kapten Timnas kita, Jay Itzes, seakan segera bisa pindah ke tim elit Serie A Liga Italia Inter Milan. Setelah dengan sangat jujur dan tegas kepada media Italia, Pak Erick puji tinggi sosok Jay Itzes dengan akui dia kapten kami, pemimpin sejati. Wah ini, gak kaget lagi lah kalau beneran terjadi. Kualitasnya terbukti di lapangan. Apakah Inter Milan akan merekrut bintang Timnas Indonesia ini dalam waktu dekat? Jangan lewatkan kabar besar yang bisa membawa Jay Itzes ke level tertinggi karirnya hanya di sini. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes tengah menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa ia berpotensi bergabung dengan raksasa Serie A Italia, Inter Milan. Kabar ini mencuat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir secara terbuka memuji performa dan kepemimpinan Jay Itzes dalam wawancara dengan media besar Italia, Corriere dello Sport. Dalam wawancara tersebut, Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya terhadap pemain berusia 24 tahun itu. Sebagai kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes telah menunjukkan kualitas luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia adalah kapten kami, ujar Erick. Dia pemimpin sejati dengan kepribadian yang sangat hebat. Jelas, dia juga pemain yang luar biasa. Jay Itzes telah menjadi pilar utama Timnas Indonesia sejak debutnya pada Maret 2024. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, bek dengan tinggi 190 cm ini telah tampil solid di lini belakang, hanya absen dalam satu laga resmi sejak dinaturalisasi. Kepemimpinan Jay di atas lapangan tidak hanya terbatas pada kemampuannya menjaga pertahanan, tetapi juga pada kemampuannya membangun serangan dari bawah. Penampilannya yang konsisten membuat Shin Tae-yong mempercayainya untuk mengenakan ban kapten, terutama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Jay Itzes membela klub Serie A Venezia yang ia bantu promosi dari Serie B pada musim 2023/2024. Dalam musim debutnya di kasta tertinggi Liga Italia, Jay terus menjadi pilihan utama di lini pertahanan Venezia, bermain sebagai bek tengah dalam formasi 3-4-3. Penampilan apiknya di Serie A bisa jadi menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Inter Milan. Sang juara bertahan Liga Italia itu diharapkan memantau perkembangan Jay Itzes untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Kabar harapan ketertarikan Inter Milan menjadi kejutan super spesial bagi para penggemar Timnas Indonesia. Jika transfer ini terwujud, Jay Itzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bergabung dengan klub sebesar Inter Milan. Sebuah langkah yang tidak hanya mengangkat karirnya, tetapi juga membawa nama Indonesia ke pentas sepak bola dunia. Erick Thohir yang pernah menjadi presiden Inter Milan tampaknya bisa memiliki peran penting dalam memperkenalkan bakat Jay kepada klub tersebut. Pengakuannya terhadap kualitas Jay Itzes bisa menjadi dorongan besar untuk mewujudkan transfer ini. Jika benar bergabung dengan Inter Milan, Jay Itzes akan semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Selain itu, langkah ini akan memberikan inspirasi besar bagi generasi muda pesepak bola Indonesia untuk mengejar mimpi bermain di liga top dunia. Seluruh fans Timnas Indonesia kini menantikan kabar baik dari transfer harapan yang berpotensi menjadi sejarah ini. Tetap semangat, Bang Jay! Bangsa Indonesia bangga denganmu! Mantap! Alhamdulillah lagi dan lagi kabar gembira. Ingin ikuti jejak karir kakaknya Tijani Reijnders yang main di AC Milan, pemain potensial Timnas Indonesia Liano Reijnders akui sangat tertarik pindah ke Serie A Liga Italia. Dua tim papan atas Italia, AS Roma atau Napoli bisa jadi pelabuhan selanjutnya. Satu hal ini jadi alana besarnya.
Mantap betul lah kalau gini. Apakah Aliano akan mengikuti jejak sukses kakaknya atau memilih jalur berbeda untuk bersinar di Serie A? Simak kabar terbaru yang membuat fans semakin penasaran dengan masa depan bintang muda ini. Bintang muda timnas Indonesia, Aliano Reijnders, sedang menjadi bahan spekulasi besar terkait masa depannya. Gelandang muda berbakat ini memberikan sinyal ketertarikan untuk meninggalkan Liga Belanda dan menjajal persaingan di Serie A Italia. Hal ini semakin menarik karena kakaknya Tijjani Reijnders sudah lebih dulu bersinar bersama raksasa Serie A AC Milan. Aliano yang saat ini membela PEC Zwolle telah menghabiskan sebagian besar karirnya di Belanda. Bergabung dengan Akademi FC Twente pada 2015, ia kemudian pindah ke PEC Zwolle, tempat ia berkembang dari level U17 hingga menjadi bagian inti tim utama. Setelah 8 tahun bersama klub tersebut, Aliano mulai membuka peluang untuk petualangan baru di luar negeri. Dalam wawancara dengan Tutto Mercato, pemain berusia 24 tahun ini menyatakan keinginannya bermain di Italia. Namun ia menegaskan bahwa pilihannya bukan semata karena keberadaan sang kakak di Serie A, melainkan karena daya tarik kompetisi itu sendiri. Tentu saja saya ingin bermain di Italia, ujar Aliano. Tidak hanya di Serie A, Serie B juga merupakan liga yang sangat bagus. Jika transfer ini terwujud, duel antara Aliano dan Tijjani di Serie A akan menjadi momen menarik, terutama bagi fans Indonesia. Sebelumnya, keduanya pernah saling berhadapan di Liga Belanda dan potensi pertemuan mereka di Italia bisa menjadi salah satu cerita yang paling dinanti di Serie A. Aliano sendiri masih terikat kontrak dengan PEC Zwolle hingga musim panas 2025. Namun dengan performanya yang konsisten musim ini di mana ia telah tampil 9 kali di semua kompetisi, minat klub-klub Serie A untuk memboyongnya bukanlah hal yang mustahil. Spekulasi besar kini mengarah pada dua klub top Italia, AS Roma dan Napoli, sebagai calon pelabuhan baru Aliano. AS Roma dikenal sering memberi kesempatan kepada pemain muda berbakat. Di sisi lain, Napoli mungkin juga membutuhkan kedalaman skuad untuk mempertahankan dominasi mereka di Italia dan tampil kompetitif di Liga Champions. Kedua klub memiliki kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Aliano. Fleksibilitasnya di lini tengah, kemampuan membaca permainan, dan pengalamannya bermain di level internasional bersama timnas Indonesia menjadikannya prospek menarik. Jika kepindahan ini terwujud, Aliano akan menjadi pemain Indonesia kedua yang bermain di Serie A, menyusul Jay Itzes yang kini memperkuat Venezia. Selain menjadi langkah besar untuk kariernya, kepindahan Aliano juga akan mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola Eropa. Fans timnas Indonesia kini menantikan kabar resmi mengenai masa depan Aliano Reijnders. Apakah ia benar-benar akan mengikuti jejak kakaknya di Serie A? Dan jika ya, apakah AS Roma atau Napoli akan menjadi rumah barunya? Waktu yang akan menjawab. Satu hal yang pasti, Aliano memiliki bakat besar untuk bersinar di Italia. Forza Aliano! Yes, alhamdulillah mantap. Kabar bahagia hampiri timnas Indonesia. Semuanya bisa sangat lega mendengarnya. Back timnas Indonesia, Kevin Dix beri kabar menggembirakan setelah alami cedera saat debut bersama skuad Garuda versus Jepang lalu. Kondisi semakin membaik dan siap kembali beraksi. Apakah ini pertanda kembalinya Kevin Dix ke level terbaiknya untuk memperkuat timnas Indonesia mendatang? Jangan lewatkan ini dia update mengejutkan Kevin Dix yang bisa membuat seluruh supporter Indonesia kembali optimis. Kabar baik datang dari bek andalan timnas Indonesia Kevin Dix. Pemain yang memperkuat FC Copenhagen ini mengungkapkan bahwa kondisinya semakin membaik setelah mengalami cedera lutut saat melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Dalam laga tersebut, Kevin harus ditarik keluar pada menit ke-41 setelah merasakan nyeri di lututnya. Cedera ini membuatnya absen dalam pertandingan penting melawan Arab Saudi. Namun, sang pemain memastikan bahwa proses pemulihannya berjalan sesuai rencana. Melalui wawancara di kanal YouTube FC Copenhagen, Kevin memberikan pembaruan positif tentang kondisinya. Ia mengakui bahwa cedera adalah bagian dari sepak bola dan kini fokus untuk kembali fit sepenuhnya. Saya baik-baik saja, semakin membaik.
Sayangnya saya mengalami cedera, tetapi itu adalah bagian dari sepak bola. Sekarang fokus saya adalah pemulihan, ujar Kevin. Bek serbabisa ini mengatakan bahwa proses pemulihan dilakukan secara bertahap di bawah pengawasan tim medis FC Copenhagen. Ia optimistis bisa segera kembali merumput dan memberikan yang terbaik untuk klub maupun timnas Indonesia. Lutut saya semakin membaik, pemulihan dilakukan langkah demi langkah, hari demi hari. Tergantung pada kondisi berikutnya, tetapi semuanya berjalan baik, tambahnya. Kevin juga mengungkapkan bahwa cederanya mungkin terjadi karena ia terlalu bersemangat menjalani debut melawan Jepang. Meski merasa sedikit takut dengan cedera yang dialami, ia tetap merasa beruntung karena mendapatkan penanganan cepat. Saya terlalu agresif saat bermain dan ada momen di mana lutut saya terasa tidak nyaman. Itu cukup menakutkan, tetapi saya beruntung karena langsung ditangani dengan baik, jelas Kevin. Meski cedera membuatnya sementara menepi, Kevin tetap percaya bahwa ia bisa segera kembali ke performa terbaiknya. Ia juga memuji penggantinya, Sandy Walsh, yang mengambil alih posisi bek kanan dengan baik. Ini hanya soal waktu. Sekarang saya hanya perlu fokus pada pemulihan dan saya yakin bisa segera kembali ke lapangan, tutup Kevin. Kabar pulihnya Kevin Dix tentu menjadi angin segar bagi skuad Garuda, terutama menjelang pertandingan penting di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadirannya akan semakin memperkuat lini belakang timnas Indonesia yang kini sedang menunjukkan performa menjanjikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Seluruh fans timnas Indonesia tentu berharap Kevin bisa segera kembali bermain membantu skuad Merah Putih meraih mimpi besar berlaga di Piala Dunia. Semangat cepat pulih, Kevin. Nah ini dia, akhirnya semuanya terungkap jelas dan gamblang. Seakan tampar semua tuduhan pembenci timnas Indonesia. Bek kiri andalan Shin Tae-yong, Calvin Verdon, ungkap fakta luar biasa mengejutkan di balik kekuatan timnas Indonesia yang terus meningkat. Apa rahasia besar di balik performa Garuda yang kini semakin ditakuti lawan? Apakah benar semua ini adalah perpaduan apik antara strategi Shin Tae-yong dan semangat juang pemain jadi kunci utamanya? Simak pengakuan eksklusif Verdon yang bikin fans makin bangga dan penasaran hanya di sini. Bek timnas Indonesia Calvin Verdon memuji perkembangan pesat skuad Garuda yang semakin tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu buktinya adalah kemenangan penting 2-0 atas timnas Arab Saudi dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November malam waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan tim Merah Putih dicetak oleh bintang muda Marcelino Ferdinand masing-masing pada menit ke-32 dan 57. Ini menjadi kemenangan pertama Indonesia di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus memperbesar harapan lolos ke putaran berikutnya. Menurut Calvin Verdon, salah satu alasan utama di balik performa gemilang timnas Indonesia adalah chemistry yang terjalin dengan sangat baik di antara para pemain. Mereka saling memahami satu sama lain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami sering berbicara satu sama lain, saling percaya, dan selalu siap membantu satu sama lain, ungkap Verdon seperti dikutip Sabtu. Ia juga menekankan bahwa hubungan baik ini tidak hanya terjalin di antara pemain, tetapi juga dengan tim kepelatihan yang dipimpin Shin Tae-yong. Chemistry kami sangat bagus, tidak hanya di antara pemain tetapi juga dengan pelatih. Bermain bersama tim ini sangat menyenangkan, tambah pemain klub NEC Nijmegen tersebut. Calvin juga mengungkapkan bahwa meski suasana latihan timnas Indonesia sering penuh keceriaan, para pemain tetap menunjukkan tekad yang kuat saat menghadapi pertandingan. Ketika kami harus serius, kami benar-benar serius, ujar Verdon. Saya pikir kombinasi ini sangat bagus untuk tim. Setelah pertandingan ini, Calvin akan mendapatkan waktu untuk beristirahat dari agenda timnas. Ia dijadwalkan kembali memperkuat tim Merah Putih pada FIFA Matchday Maret 2025, di mana Indonesia akan menghadapi 2 laga berat melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Dengan solidnya chemistry dan mentalitas kuat yang dimiliki tim, harapan besar tertuju pada timnas Indonesia untuk terus menunjukkan performa terbaik di laga-laga berikutnya. Ayo Garuda!
Super sensasional. Sorotan besar belum usai. Media ternama top di Asia ini dengan jujur dan tegas akui kualitas wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sampai di luar dugaan samakan dengan legenda besar timnas Korea Park Ji-sung. Semuanya langsung bisa sangat bahagia mendengarnya. Luar biasa mantap. Apakah Marcelino akan mengikuti Park Ji-sung di panggung sepak bola dunia? Simak semua ulasan lengkap yang akan membuat Anda semakin bangga dengan bakat luar biasa Garuda ini. Nama Marcelino Ferdinand kembali menjadi sorotan setelah penampilannya yang gemilang bersama timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Bahkan media Korea Selatan Sports Chosun memuji aksi sang gelandang serang muda ini, termasuk selebrasinya yang disebut menyaingi legenda Korea Selatan, Park Ji-sung. Dalam laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Marcelino mencetak 2 gol indah yang membawa Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Kemenangan ini bukan hanya memperbesar peluang Indonesia di kompetisi, tetapi juga mencatatkan sejarah, karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi setelah 16 pertemuan. Sorotan tak hanya tertuju pada performanya, tetapi juga selebrasi ikonik Marcelino setelah mencetak gol kedua pada menit ke-57. Ia berlari ke arah fotografer, duduk di kursi kosong dengan tangan di pinggang dan kaki di atas bola. Aksi ini langsung menjadi perbincangan hangat di media internasional. Media Korea Selatan menyebut selebrasi ini sebagai karya seni dan membandingkannya dengan aksi mega bintang dunia seperti Mohamed Salah, Alejandro Garnacho, dan Muhammad Kudus. Bedanya, Marcelino memilih duduk santai di kursi alih-alih di papan reklame seperti yang dilakukan Garnacho dan Salah. Selebrasi murid Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand, yang menyaingi gaya Park Ji-sung adalah kegilaan. Itu seperti sebuah karya seni, tulis Sports Chosun. Sports Chosun juga menyoroti bagaimana selebrasi Marcelino memberi dampak besar bagi timnas Indonesia. Mereka menggambarkan momen tersebut sebagai simbol kepercayaan diri dan pembuktian kualitas. Pandangan tertuju padanya seolah ia berkata kepada semua penggemar, apakah kalian melihat ini? Sebuah selebrasi yang penuh makna karena membawa Indonesia ke kemenangan bersejarah di babak kualifikasi Piala Dunia, lanjut media tersebut. Selain selebrasi Marcelino, media Korea Selatan juga mengapresiasi kerja keras timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mereka menyebut kemenangan ini menunjukkan perkembangan signifikan skuad Garuda yang kini naik ke posisi lebih tinggi di klasemen grup C dengan 6 poin. Namun, perjalanan timnas Indonesia belum selesai. Pada Maret 2025 mendatang, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi 2 laga berat melawan Bahrain dan Australia. Kemenangan bersejarah ini tak hanya membangkitkan optimisme di tanah air, tetapi juga memperkuat posisi Marcelino Ferdinand sebagai ikon baru sepak bola Asia. Performa impresifnya di lapangan dan selebrasinya yang penuh gaya membuktikan bahwa pemain muda Indonesia kini mampu bersaing dan menjadi sorotan di level internasional. Nah ini dia, luar biasa super istimewa. Benar-benar bikin bangga seluruh fans Garuda. Dikonfirmasi AFC tepat tadi malam, Marcelino Ferdinand bersaing dengan bintang Korea Son Heung-min hingga pemain top Jepang Takumi Minamino dalam nominasi gol terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap berkelas ini. Akankah Marcelino berhasil mengalahkan 2 superstar Asia tersebut dan mencuri perhatian dunia? Simak perjalanan menegangkan yang akan membuat Anda terkejut dengan talentanya di panggung dunia. Nama Marcelino Ferdinand kembali menggema di kancah sepak bola Asia. Gol pembuka gelandang serang timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi masuk daftar nominasi gol terbaik versi AFC. AFC melalui situs resminya mengumumkan bahwa gol pemain berusia 20 tahun itu menjadi salah satu dari 10 gol terbaik di matchday ke-5 dan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino kini bersaing dengan nama-nama besar seperti Son Heung-min dari Korea Selatan dan Takumi Minamino dari Jepang yang juga mencetak gol-gol spektakuler di laga yang sama.
Gol yang membuat Marcelino masuk daftar prestisius ini terjadi pada menit ke-32 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah menerima umpan matang dari Ragnar Oratmangoen di dalam kotak penalti, Marcelino dengan tenang mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut gawang Arab Saudi. Gol ini bukan hanya indah, tetapi juga memiliki arti besar. Marcelino Ferdinand mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia, tulis AFC di laman resminya. Gol pembukanya menunjukkan ketenangan luar biasa untuk menemukan sudut gawang yang menjaga harapan negaranya menuju Piala Dunia 2026. Gol ini juga menjadi bagian dari sejarah besar timnas Indonesia. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi merupakan yang pertama dalam 16 pertemuan sejak 1981 sekaligus menjaga asas kuat Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Marcelino, AFC memilih 9 gol lainnya dari total 49 gol yang tercipta di matchday kelima dan keenam kualifikasi. Kompetisi untuk gelar gol terbaik sangat ketat dengan beberapa gol berasal dari bintang-bintang sepak bola Asia dan Eropa. Marcelino akan bersaing dengan Son Heung-min, kapten tim Korea Selatan dan pemain Tottenham Hotspur yang mencetak gol luar biasa di laga melawan Thailand. Ada juga Takumi Minamino, gelandang kreatif Jepang yang memperkuat AS Monaco, yang golnya mencuri perhatian banyak pihak. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Marcelino, yang saat ini bermain untuk Oxford United, telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda terbaik di Asia. Keberhasilan Marcelino mendapatkan pengakuan dari AFC menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi 2 laga krusial melawan Bahrain dan Australia pada Maret 2025. Gol-golnya tidak hanya menjadi simbol perjuangan timnas Indonesia, tetapi juga memberikan harapan besar kepada seluruh pendukung Merah Putih untuk terus bermimpi melihat skuad Garuda terbang lebih tinggi di pentas internasional. AFC akan segera mengumumkan hasil pemilihan gol terbaik, tetapi apapun hasilnya, masuknya Marcelino dalam daftar ini sudah menjadi kemenangan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Berita heboh hari ini bisa bikin fans Malaysia sangat marah mendengarnya. Pundit ternama sepak bola Malaysia ini mendadak mengejutkan banyak pihak dengan pujian luar biasa untuk Marcelino Ferdinand. Bahkan sampai seakan abaikan wonderkid mereka sendiri Arif Aiman yang sedang terpuruk. Apa yang membuat Marcelino begitu istimewa di mata pundit ini hingga mengalahkan bintang Malaysia? Simak alasan mengejutkan yang bisa mengubah cara orang melihat bintang muda Indonesia dan Malaysia. Pundit sepak bola Malaysia Kees Sundaresan mengejutkan banyak pihak dengan pujiannya terhadap Marcelino Ferdinand. Dalam analisisnya, Kees bahkan tampak lebih mengutamakan talenta muda Indonesia itu dibandingkan wonderkid Malaysia Arif Aiman. Pujian ini muncul setelah Marcelino tampil gemilang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Marcelino mencetak 2 gol yang mengantarkan Indonesia menang 2-0 sekaligus membawa skuad Garuda naik ke posisi ketiga klasemen grup C. Menurut Kees, performa Marcelino adalah bukti bahwa gelandang muda ini memiliki potensi besar sebagai bintang masa depan. Pemain Oxford United itu disebut mampu menjadi penghubung antara pemain lokal dan keturunan dalam skuad Garuda. Marcelino adalah masa depan sepak bola Indonesia. Tak masalah ada pemain keturunan, tetapi dia adalah jembatan antara pemain lokal dan naturalisasi, ujar Kees Sundaresan melalui kanal YouTube Astro Arena. Pujian ini terasa semakin istimewa karena jarang sekali pundit Malaysia memberikan pengakuan setinggi itu terhadap pemain Indonesia. Bahkan dalam pembahasan ini, Kees seolah mengabaikan talenta muda Malaysia, Arif Aiman, yang juga dianggap sebagai wonderkid. Selain mengapresiasi individu, Kees juga memuji taktik Indonesia secara keseluruhan dalam laga melawan Arab Saudi. Menurutnya, skuad Garuda bermain dengan sangat terorganisir, mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik yang mematikan. 2 hal yang jadi faktor kemenangan adalah komitmen dalam bertahan dan counter attack yang sangat luar biasa. Itu pondasi yang memukau di GBK, tambahnya.
Meski mendapat banyak pujian, Kes juga mengingatkan bahwa perjalanan Marcelino tidak akan mudah. Sebagai pemain muda, ekspektasi dan tekanan akan terus membayangi langkahnya. Namun dengan bimbingan yang tepat, dia percaya Marcelino bisa berkembang menjadi salah satu pemain terbaik Asia. Marcelino masih muda, pasti ada tekanan dan kritik, tetapi talenta seperti ini harus dijaga agar dia mencapai puncak karirnya, tutup Kes. Pujian dari pundit Malaysia ini tak hanya menunjukkan pengakuan atas kemampuan Marcelino, tetapi juga menjadi bukti bahwa rivalitas tradisional antara Indonesia dan Malaysia tetap bisa diwarnai dengan apresiasi. Marcelino Ferdinand kini tak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian besar dari luar negeri.